warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Herliana Arianti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Lambung Mangkurat tahun 2022. Akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi teks eksplanasi. Bagian membuat teks eksplanasi dengan model pembelajaran Project Based Learning pertemuan kedua. Terima kasih, sekian dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita semua, Ibu minta kepada kalian untuk dapat berdiri sejenak. Kita bersama-sama membacakan Pancasila. Silakan berdiri. Ya, ikut. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini hari apa? Hari yang ingat? Ya, ini hari Rabu. Tanggal berapa? 14 Desember. Tanggal 14 Desember tahun 2022. Nah, jika hari Rabu, setiap hari Rabu berdiri di sini, berarti kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Teks eksplanasi. Iya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks eksplanasi. Silahkan buka buku pegangan kalian bab 3 tentang teks eksplanasi halaman 70. Yang tidak ada bukunya silahkan buka buku yang ada pada gerai kalian masing-masing. Nah, jadi tadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks tentang materi yang berjudul teks eksplanasi. Di antara kalian ada yang ingat tidak apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Siapa yang ingat? Ada, Bu. Ya, silakan. Teks yang digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian lewat hubungan logis tahap-tahap untuk rangkaian prosesnya. Iya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang memuat tentang suatu fenomena. Fenomenanya bisa fenomena apa? Fenomena alam. Fenomena apa lagi? Sosial. Ya, dan fenomena Budaya. Dan hari ini kita akan kembali mempelajari materi teks eksplanasi pada KD 4.4. Nah, KD 4 adalah memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebiasaannya. Struktur dan kebiasaannya juga sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Itu tadi KD-nya. Kemudian untuk indikatornya, nah indikatornya
Yang pertama, kalian membuat rancangan kerangka teks eksplanasi. Nah, kemarin kalian sudah membuat kerangka ini. Nah, indikator yang pertama sudah kalian laksanakan pada pertemuan yang terdahulu. Untuk pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi KD 4.4 pada indikator yang kedua. Kalian hari ini akan membuat teks eksplanasi dari kerangka teks yang sudah kalian susun pada pertemuan kita terdahulu. Manfaat pembelajaran materi ini apa? Nah, manfaatnya dengan mempelajari materi ini, kalian akan menambah ilmu terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan nantinya mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebiasaan teks eksplanasi melalui proses pembelajaran model project based learning dengan benar. Untuk pembelajaran hari ini, dalam penilaian Ibu akan mengambil 3 penilaian. Seperti biasa, yang pertama ada penilaian sikap yang Ibu ambil dari pengamatan ketika kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini. Apakah kalian bisa bekerja sama dengan kelompok, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian ada penilaian pengetahuan, dilihat dari keterselesaian hasil kerja kelompok kalian. Kemudian ada keterampilan untuk kerja, itu nanti akan dinilai dari presentasi kalian menyampaikan hasil proyek atau hasil kerja membuat teks eksplanasi. Nah, ini sekedar mengingatkan sebelum kita melanjutkan proyek kita di minggu yang sebelumnya, Ibu akan menampilkan contoh teks eksplanasi. Teksnya berjudul kemiskinan. Nah, berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi kan ada strukturnya ada berapa? Ada berapa ini? Ada? 3. Nah, ini struktur yang pertama ada di paragraf 1. Struktur yang pertama pernyataan umum, struktur yang kedua urutan sebab akibat, kemudian yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Nah, kemudian pola pengembangan teks eksplanasi, pola pengembangannya ada 2, ada pola pengembangan sebab akibat dan ada pola pengembangan proses. Nah, kemudian kita masuk ke langkah menulis teks eksplanasi. Ada beberapa langkah dalam menulis teks eksplanasi. Nah, ada 6 langkah. Yang pertama, kalian menentukan satu fenomena alam ataupun sosial dan budaya. Nah, jadi kalian tentukan dulu fenomena apa yang akan kalian angkat menjadi suatu teks eksplanasi. Kalau baru-baru ini terjadi ada fenomena apa yang kalian dengar? Fenomena apa? Gempa, ya. Nah, ada fenomena gempa. Gempa ini di mana? Di Cianjur. Di mana? Apalagi ada selain ini? Banjir. Nah, banjir di mana? Di Amuntan. Ya, banjir di kabupaten kita. Nah, kalau yang ini gempa, banjir, atau fenomena ini termasuk fenomena apa? Alam kah, sosial budaya? Fenomena apa? Benar sekali. Jadi ini adalah fenomena. Jadi ketika kalian akan menulis atau membuat suatu teks eksplanasi, tentukan terlebih dahulu satu fenomena yang akan kalian bahas. Terserah itu mau fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Kemudian yang kedua, kalian daftarkan topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi suatu teks eksplanasi. Jika sebelumnya kalian menentukan fenomenanya, alam, sosial, ataupun budaya, setelah kalian menemukan fenomena yang ingin kalian bahas, misalnya fenomena alam, topiknya mau tentang apa? Nah, fenomena alam kan macam-macam, ada gempa, ada banjir. Kalau yang sudah sangat lama kita alami ini ada COVID-19. Nah, kalian tentukan topik-topik yang ingin kalian kembangkan, pilih salah satu. Kemudian yang ketiga, kalian menyusun kerangka teks. Menyusun kerangka teks bagaimana? Menyusun kerangka teks ini berdasarkan struktur teks eksplanasi.
Yang tiga tadi strukturnya, yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua kemudian ada apa? Proses kejadian. Yang ketiga, iya interpretasi. Nah, kemudian kalian mengumpulkan data. Kumpulkan data-data yang bisa ditambahkan nantinya ke dalam teks kalian. Misalnya, gempanya di mana terjadi, kapan terjadinya, berapa korbannya. Nah, seperti itu nanti yang akan kalian jelaskan dalam teks kalian. Nah, kemudian, ini tadi sudah sampai langkah keempat. Kemudian langkah kelima. Nah, langkah kelima inilah yang hari ini akan kalian lakukan. Karena di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah menentukan fenomenanya apa, topiknya apa, menyusun kerangka dan membuat data. Hari ini kalian kembangkan kerangka bersama dengan data-datanya tadi menjadi suatu teks eksplanasi yang utuh. Seperti contoh yang tadi Ibu tampilkan ataupun seperti contoh yang kalian lihat di buku pegangan kalian tadi, ya. Dikembangkan menjadi suatu teks yang utuh. Kemudian setelah dikembangkan, kalian baca lagi teksnya, perhatikan kata-katanya apakah sudah padu, sudah sesuai. Nah, dan bahasa itu sudah benarkah penggunaan bahasa Indonesia? Nah, itu kalian perbaiki atau disebut juga dengan penting teks eksplanasi. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Yang sebelumnya kan kalian sudah mengerjakan sampai di langkah keempat. Jadi hari ini kalian akan masuk ke langkah yang kelima dan keenam. Setelah selesai di langkah keenam, secara bergantian kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya. Bagaimana perkembangan proyek yang sudah kalian buat kemarin? Bagaimana perkembangannya? Sudah selesai kan sampai pengumpulan data? Sudah? Apakah ada hambatan? Ada kesulitan? Tidak ada. Silahkan kalian membentuk kelompok kerja kalian seperti pada pertemuan sebelumnya. Silahkan berkelompok. Dikeluarkan LKPD kalian yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya, yang tadi sudah sampai langkah keempat, sampai pengumpulan data. Dibawakan LKPD-nya, pertemuan sebelumnya sudah dibawa? Sudah, keluarkan LKPD kalian. Jangan lupa tuliskan nama kelompok, nama anggota kalian. Nah, tulis judul teks eksplanasi yang akan kalian kembangkan hari ini, ya, di kegiatan 2. Tuliskan judul teksnya, kemudian tandai pola pengembangan teks yang akan kalian gunakan. Apakah itu pola pengembangan kausalitas ataupun pola kronologis urutan waktu. Nah, kemudian di kegiatan 2 ada nomor 3, itu ada kolom untuk kalian menuliskan hasil teks eksplanasi yang kalian buat berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Paham tugasnya? Paham. Jika paham, silahkan. Jika di dalam pengerjaan tugas kalian tersebut terdapat kesulitan, kalian silahkan menggunakan GW kalian untuk mencari informasi ataupun ilmu tambahan yang ada di internet. Boleh juga dengan membuka buku pegangan kalian. Kemudian diingatkan, dalam menggunakan gawai, tolong digunakan untuk keperluan proses belajar mengajar kita. Jangan digunakan untuk yang tidak seperti main game ataupun membuka sosmed. Dan sementara kalian mengerjakan, ibu akan berkeliling untuk mengamati kalian dalam mengerjakannya untuk menambahkan nilai. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water,
harder trying to keep this alive. Gotta find my way to you now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has. Bagaimana? Sudah selesai teksnya? Sudah. Jika sudah, kalian ibu minta untuk bersiap mempresentasikan ke depan. Nah, untuk kelompok yang duduknya masih membelakangi papan tulis, tolong duduknya menghadap ke depan agar bisa memperhatikan kelompok yang akan presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Berarti kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan presentasi kelompok 1. Untuk kemudian kelompok lain memberikan tanggapan ataupun masukan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah, moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Zahra, Amelia, Istiqamah, Rahmi, Kamina. Kami akan mempresentasikan LKPD kami tentang banjir. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada teman saya untuk membacakan materi hari ini. Pola pengembangan teks eksplorasi kami menggunakan pola kausalitas sebab akibat yang berjudul banjir. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi lama pada daerah aliran sungai (DAS). Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, kapasitas sungai, drenase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perbuatan tata guna lahan, pembuangan sampah yang sembarangan dari kawasan padat penduduk di sepanjang sungai. Sebab akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai. Lalu daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan runoff di atas tanah. Kemudian sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi permukaan dengan presentasi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai sehingga berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Pada akhirnya dapat terjadi banjir. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di permukaan penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Teks yang kami susun sudah sesuai dengan struktur dan teks eksplanasi.
Apakah ada pertanyaan atau menanggapi dari kelompok lain? Ada. Saya Juliana, perwakilan dari kelompok keempat yang bertanya pada kelompok 1. Teks eksplanasi yang tadi disajikan kelompok 1 berjudul banjir disebutkan menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Yang ingin saya tanyakan, adakah dalam pengembangannya teksnya terdapat penggunaan konjungsi kronologis? Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 4 yang bertanya, adakah konjungsi kronologis yang digunakan pada teks eksplanasi? Kami menjawab ada, yaitu kata lalu dan kemudian. Kata konjungsi tersebut digunakan untuk memperjelas tentang jalannya suatu proses kejadian banjir. Tapi tentunya karena pola pengembangan yang kami gunakan adalah pola sebab akibat. Konjungsi kronologis hanya sedikit penggunaannya yang ada pada teks kami. Bagaimana? Apakah jawaban kami bisa dipahami atau yang masih ingin ditanyakan? Baik, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya. Silakan. Saya Sita Kima, perwakilan dari kelompok 2 yang menanggapi hasil proyek kelompok 1. Menurut kelompok kami, hasil proyek teks eksplanasi kelompok 1 sudah bagus. Sudah sangat sesuai dengan struktur eksplanasi yang benar. Juga sudah menggunakan kaidah-kaidah pembacaan teks eksplanasi. Hanya mungkin dalam penyampaian secara lisan saja harus dipersiapkan lagi agar pembacaan teksnya lancar dan jelas. Baik, jika tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sudah kita saksikan bersama-sama presentasi dari seluruh kelompok. Dimulai kelompok 1 tadi yang sudah mempresentasikan eksplanasi yang berjudul banjir. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan teks eksplanasi tentang pengaruh carbon. Nah, kalau dari kelompok 1 tadi banjir itu memang fenomena alam yang paling sering terjadi di sekitar kita. Yang baru-baru ini kan tadi sudah disebutkan terjadi di Amutai. Kemudian yang kedua tadi dari kelompok 2 teksnya pengaruh handphone itu juga sangat bagus karena hampir seluruh remaja seusia kalian mempunyai yang namanya handphone atau gawai. Kemudian tadi yang kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan teks eksplanasi tentang eceng gondok atau yang lebih sering kita sebut di daerah kita disebutnya ilong. Nah, dari itu memang benar terjadi di tempat kita di Malaysia. Kemudian teks eksplanasi kelompok 4 tentang lingkungan sekolah, dia mengangkat topik yang ada di sekitar yang paling dekat dengan kita yaitu lingkungan sekolah. Hasil kerja kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah ibu lihat bersama dengan kalian, kita amati tadi hasil kerja kalian semuanya sangat bagus, sudah sesuai strukturnya, kalian semua hebat. Tepuk tangan untuk tugasnya dengan baik. Kemudian seperti yang kita perhatikan bersama, teks eksplanasi yang kalian buat memang semuanya sudah sesuai struktur, sudah bagus, tapi ada beberapa sedikit kekurangan seperti yang tadi sudah disampaikan teman-temannya ketika acara diskusi di depan tadi kan sudah ada masukan yang diberikan. Misalnya tadi kan ada disuruhnya diminta temannya dipersiapkan terlebih dahulu katanya sebelum maju ke depan, karena ketika di depan entah karena gugup atau karena kelelahan membacanya jadi agak salah-salah. Jadi masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman kalian itu tolong dijadikan pelajaran untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Semuanya tadi sudah bagus, nilainya juga insya Allah memuaskan, sudah tuntas meskipun ada beberapa kekurangan. Nah, ibu sebutkan penilaiannya. Yang pertama untuk kelompok 1 yang tadi tentang banjir, fenomena yang sering terjadi, fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita. Untuk kelompok 1 nilainya ibu beri
kita. Nah, untuk kelompok 3 itu Ibu suka sekali karena datanya juga sudah sangat lengkap. Nah, untuk kelompok 3 nilainya A. Yang terakhir kelompok 4. Kelompok 4 tentang lingkungan sekolah kelompok 4 mendapatkan nilai B+. Nah, itu tadi nilai untuk kalian semua. Semuanya tidak ada yang mengecewakan. Cuma mungkin dari semua itu ada beberapa kekurangan dan itu Ibu harapkan bisa kalian perbaiki pada pengerjaan proyek yang selanjutnya. Nah, itu tadi evaluasi nilai terhadap kelompok. Sekarang Ibu mau tanya, adakah di antara kalian semua ini yang bersedia berbagi pengalaman atau perasaan selama mengerjakan proyek kita membuat teks eksplanasi? Silahkan, apakah ada yang berbagi pengalaman? Iya, silahkan berdiri. Perasaan saya selama mengerjakan proyek ini sangat menyenangkan dan menarik karena banyak dapat pengalaman baru selama mengumpulkan data. Oh iya, tadi dari kelompok 4 ya yang berbagi pengalaman. Tepuk tangan untuk teman-teman. Kelompok 4 tadi tentang Ekipondo dalam pengumpulan data dan disebutkan mereka ada wawancara. Nah, wawancara itu mungkin ya yang paling menarik karena bertanya jawab langsung dengan seorang cerita. Terima kasih sekali lagi untuk ucapkan untuk temannya sudah mau berbagi pengalaman. Nah, kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, sebelum kita menutup materi kita hari ini, adakah di antara kalian yang bisa membuatkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silahkan, ada yang membaca. Silahkan. Apa kesimpulannya untuk pembelajaran Saya Juana ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pola pengembangan teks eksplanasi ada 2. Yang pertama, pola pengembangan yaitu sebab akibat, dan yang terakhir pola kronologis yaitu urutan waktu. Iya, itu tadi pola pengembangan. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan materi kita hari ini? Ada boleh? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya akan memberikan kesimpulan pada hari ini. Ya. Langkah-langkah penyusun adalah yang pertama menentukan satu fenomena, yang kedua mendaftar topik-topik, yang ketiga menyusun kerangka teks, yang keempat pengumpulan data, yang kelima mengembangkan kerangka, dan yang terakhir menyunting teks. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk sekali lagi ulangi kesimpulan kita hari ini. Yang pertama tadi tentang pola pengembangan teks. Pola pengembangan teksnya ada 2, ada pola kronologis dan kausalitas. Kemudian tadi yang kedua adalah langkah-langkah penyusun teks yang sudah kalian lakukan dalam 2 kali pertemuan ini, dimulai dari menentukan fenomena sampai hari ini tadi kalian menyunting teks. Jadi kalian sudah tahu langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi dan kalian juga sudah mengerjakannya. Nah, dilihat dari hasilnya tadi sudah sangat memuaskan, tapi itu dikerjakan secara berkelompok. Sekarang Ibu ingin mengambil penilaian individu kepada kalian semua. Karenanya ambil gawai kalian, silakan buka pada grup WhatsApp mata pelajaran kita. Nah, di situ sudah Ibu kirimkan link Google Form soal untuk penilaian individu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit, soalnya 5 saja dan pilihan ganda. Silakan kerjakan.
listrik. Tapi bisa lah, berapa nih HP kalian mah? Nah, panjangan dulu lah. Jika sudah kalian menjawab soalnya, langsung klik akhiri. Nanti di situ akan terlihat jumlah soal yang kalian jawab benar dan jumlah soal yang kalian jawab salah, dan ada skor akhirnya. Bagaimana, ada kesulitan kah dalam pengerjaan tugas individunya? Sudah selesai? Bagaimana hasilnya? Tuntas atau tidak? Tuntas. Alhamdulillah, semoga benar-benar semuanya sudah tuntas dan tidak ada nantinya yang melakukan remedinya. Berhubung listrik kita mati, nah kita lanjutkan tanpa menggunakan LCD ya. Nah, tadi kita sudah kesimpulan, kemudian kalian juga sudah mengerjakan penilaian individu. Terima kasih ucapkan kepada kalian karena sudah mengerjakan tugas individunya. Sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kalian mendapat pengalaman membuat teks eksplanasi. Bagaimana perasaan kalian selama pengerjaan proyek membuat teks eksplanasi tadi? Bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah sampai di KD 4.4 membuat teks eksplanasi. Ibu ingatkan kepada kalian karena sudah pada KD 4.4 maka berakhir pula materi kita tentang teks eksplanasi ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru tentang teks ceramah. Bisa lihat di buku kalian di bab berikutnya itu ada materi tentang ceramah. Nah, ibu minta kepada kalian sebelum pertemuan berikutnya persiapkan diri kalian di saat waktu luang, di saat santai, di rumah kah, di sekolah kah, istirahat. Setelah kalian pelajari materi tersebut terlebih dahulu sebelum kita bertemu kembali di jadwal pelajaran bahasa Indonesia. Tolong dipelajari ya terlebih dahulu. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Karena waktunya juga sudah habis, materinya juga sudah selesai kita persiapkan. Ibu mohon maaf jika selama proses pembelajaran ini terdapat kesalahan yang baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sekali lagi Ibu ucapkan kalian semua hebat karena sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk diri kalian sekalian. Sekian untuk materi kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.